Shalom, selamat hari Minggu umat Tuhan yang terkasih. Segala puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan, karena pada pagi hari ini kita dapat bersekutu dan beribadah kepadanya. Biarlah hari ini kita terus dilingkupi sukacita atas setiap anugerah yang tak henti-hentinya diberikan kepada kita. Marilah dalam keheningan dan kekusukan kita siapkan hati kita untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan. Kami hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas kami, serta panjang sabar dan berlimpah kasih setiamu. Engkaulah penolong dan penghibur kami. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian yang pertama, bait pertama 1, 2, dan 3, 4. Lambungkan nyanyian bagi Tuhan. Marilah kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah Bapa yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam bagimu, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan menaikkan kidung jemaat 23, bait 1 dan 3, Ya Allah Bapa. Ya Allah Bapa,
surga maha tinggi, puji sembah dan syukur bagimu, maha besar mulia namamu, dan kuasamu kekal selamanya. Aku naikkan puji dan doa ini demi nama Tuhanku penebus, Putra kekal abadi dan kudus, Juru Selamatku dan Raja semesta. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, marilah kita memasuki suasana pengakuan dosa. Sebagai murid-murid Kristus, sudah semestinya kita mengikuti teladan Kristus dan melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Akan tetapi, seringkali ego dan kemauan diri kita seringkali menghalangi kita untuk mendengar suaranya dan tidak mampu melakukan kehendak-Nya. Oleh karena itu, marilah dengan kesadaran dan penyesalan kita mengakui dosa serta memohon pengampunan kepada-Nya. Kita mengambil saat hening untuk berdoa secara pribadi, mengakui kelemahan diri serta meminta pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kudus, pada hari ini yang Kau sucikan ini, kami berhimpun bersama, seraya mengakui dosa dan kejahatan yang kami lakukan bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami meragukan dengan pemeliharaanmu dan menggantungkan harapan pada kekuatan sendiri. Akhirnya kami gagal, putus asa, dan menemukan tidak jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang kami hadapi. Kami saling mencurigai, saling memfitnah, saling menyakiti hati sesama di dalam rumah tangga, gereja maupun masyarakat. Hal ini menghambat kemajuan pekerjaan-Mu, pelayanan dan kesaksian menjadi terbengkelai dan terganggu. Ya Tuhan, ampunilah atas semuanya ini. Sayangilah kami kembali dan bawalah ke dekat-Mu, agar kami menerima rahmat kebajikan-Mu. Ya Bapa Maha Kudus,
Pulihkan keadaan kami, umat-Mu ini, serta pakailah kami untuk memberitakan kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam karya Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita memuji nama Allah dari pelengkap hitung jemaat 40 bait pertama dan kedua, kasihanilah aku yang lemah. Sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku. Sucikan diriku, ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Berbahagialah setiap orang yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan, sebab tangan kasih-Nya menyediakan pengampunan bagi mereka yang tulus hatinya. Karena itu dengarkanlah firman-Nya dalam Efesus 1 ayat 5-8 yang demikian. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu Dan bagimu juga. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai. Bersama-sama kita bersyukur di hadapan Tuhan dengan pujian, oleh karena kita telah ditebus oleh-Nya,
kita menaikkan bersama-sama NKB 213 bait 1, 2, dan 3. Kita sudah ditebus olehnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku, mari saat ini kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena segala berkat, oleh karena segala peristiwa dan segala sesuatunya yang terjadi dan yang kami terima dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur bahwa pada kesempatan kali ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Dan kami yakin di dalam ibadah kami, di tengah keluarga kami masing-masing, Engkau hadir, Engkau memberkati ibadah kami.
Terlebih Engkau juga akan berfirman atas kami. Ya Tuhan, mampukan kami untuk menyiapkan hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu, sehingga apa yang kami terima dapat kami simpan dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, marilah kita bersama-sama menerima firman Tuhan yang terambil dari Matius 20. Matius 20 ayat yang pertama sampai dengan 16 yang demikian. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Terpujilah Yesus. Bersabdalah Tuhanku, tetap di relung hatiku. Nyatakanlah maksudmu,
memandu segenap langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu, dan jadilah suluhku, sehingga hatiku teguh. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pernahkah kita membandingkan sesuatu hal antara satu dengan yang lain? Misalnya, misalnya kita membandingkan antara bunga, tapi ini sayangnya bunga kertas, dan saya mendapatkan mendadak, bunga kertas atau bunga plastik, bukan bunga sungguhan. Misalnya kita membandingkan, oh ini bunga yang merah, di sini juga merah, tetapi di sini ada sedikit ada warna keemasan. Kita membandingkan bunga yang ada di kanan kirinya, oh ternyata itu bunga warnanya putih. Kemudian kita membandingkan, oh bunga yang merah jauh lebih bagus daripada yang putih. Mungkin juga ada orang atau kita yang membandingkan bahwa bunga yang putih jauh lebih bagus daripada yang merah. Tanpa sadar, hal itu sering kita lakukan. Kita membanding-bandingkan sesuatu yang kita lihat. Bukan hanya soal barang tertentu saja atau yang berada di sekitar kita. Namun kadangkala kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain. Di sini bukan hal fisik yang kita bandingkan, tapi seringkali kita membandingkan nasib orang lain dengan nasib kita, berkat yang diterima oleh orang lain dengan berkat yang diterima oleh kita. Misalnya, mengapa dia lebih beruntung daripada saya? Mengapa saya selalu mengalami nasib yang sial? Kemudian ada juga yang mengatakan, loh kenapa saya ini rajin ke gereja, saya ini rajin berdoa, saya rajin beribadah, namun kok kelihatannya berkat Tuhan itu seret. Ya hanya sebatas tetesan air saja. Dan dia, orang itu, saudaraku itu, dia tidak pernah berdoa, dia tidak pernah ke gereja, dia tidak pernah beribadah, namun kok berkatnya malah melimpah bagaikan mata air yang tak pernah kering. Nah, tanpa sadar, baik di dalam hati ataupun terucap, kadang-kadang kita membandingkan nasib kita dengan orang lain, berkat yang kita terima dengan berkat yang diterima oleh orang lain. Nah, ketika kita membandingkan antara diri kita dengan orang lain berkaitan dengan nasib, berkaitan dengan berkat, apa yang terjadi? Apakah itu mendatangkan sukacita bagi diri kita? Apakah mendatangkan kebahagiaan dari diri kita? Apakah kita menjadi terlepas dari segala beban kita? Tidak, saudara. Justru ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, berkat yang diterima oleh orang lain, nasib yang diterima oleh orang lain dengan kita, menjadikan kita semakin drop keadaan kita, semakin menurun. Pertama tentu saja ketika kita membandingkan, iri hati itu pasti muncul. Kita menjadi iri hati. Wah, kok begitu ya? Setelah iri hati kita menjadi kecewa. Dan kecewa bukan karena berkat yang diterima, tetapi terlebih kecewa kepada Tuhan. Setelah kita iri hati, kita menjadi kecewa, tumbuh sesuatu niat yang tidak baik,
yaitu niat untuk menjauh dari Tuhan. Nah, percuma saya dekat dengan Tuhan, percuma saya itu beribadah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Nyatanya orang yang tidak pernah berdoa justru berkatnya lebih banyak daripada yang berdoa. Dan ini menjadikan kita kendor. Kita menjauh dan meninggalkan Tuhan. Sadar tidak sadar, hal itu yang terjadi. Dan itu juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan yang dia katakan, dia ajarkan kepada banyak orang, yaitu perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, yang terambil dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus menceritakan bahwa ada seorang pemilik kebun anggur. Dan pemilik kebun anggur ini mencari para pekerja untuk dipekerjakan di kebun anggurnya. Pertama, pagi-pagi benar dia keluar rumah menemui beberapa orang, diajak untuk bekerja. Namun sebelumnya mereka melakukan kesepakatan terlebih dahulu, yaitu upahnya sedinar satu hari. Satu hari 1 dinar. Oke, setuju. Mereka mulai masuk menggarap kebun anggur. Namun pada pukul 9 yang punya kebun keluar lagi. Dia menemui beberapa orang di situ yang nganggur. Ayo, jangan hanya di sini, jangan hanya menganggur. Ayo masuk ke kebunku, kamu bekerja di sana. Kamu akan menerima upahnya. Setelah itu pada pukul 12, pada pukul 15 dan 17, yang empunya kebun anggur ini pun melakukan hal yang sama. Dia keluar dan mencari pekerja. Nah, ketika hari sudah mulai malam, para pekerja itu diundang masuk dan menghadap dia untuk menerima upahnya. Dari mulai yang terakhir dipanggil dan seterusnya. Ketika yang terakhir dipanggil, yang terakhir ini diberi upah 1 dinar. Ketika melihat hal itu, pekerja yang bekerja sejak pagi, dia berpikir, wah ini yang hanya bekerja 1 jam saja, bekerja pukul 5 saja, 5 sore 17, itu aja dapat 1 dinar. Nah, ini saya akan mendapatkan lebih karena aku bekerja dari pagi sampai sore. Pikirnya seperti itu. Namun ketika dia masuk, dia menghadap, yang terjadi dia tetap menerima upah yang sama, 1 dinar. Tentu saja pekerja yang menerima upah 1 dinar yang mulai dari pagi ini timbul pertanyaan, loh kok bisa dia yang bekerja 1 jam 1 dinar, masa aku yang dari pagi hanya 1 dinar? Timbul iri hati, timbul kekecewaan. Kalau tahu begitu saya nggak akan bekerja di situ. Kemudian dia memberanikan diri protes dengan yang punya kebun itu. Tuhan, engkau tidak adil. Dia yang bekerja 1 jam saja 1 dinar, masa aku yang dari pagi sampai sore kok hanya menerima upah yang sama? Kemudian ada jawaban dari pemilik kebun. Kamu bilang aku tidak adil. Mana letak tidak adilnya? Sebelum engkau bekerja kita sudah membangun kesepakatan, yaitu upah 1 dinar. Dan aku berikan upah itu. Kenapa engkau mempermasalahkan hal itu? Dan yang kedua adalah aku yang memiliki kebun anggur. Aku yang bebas memberikan upah kepada siapa saja menurut ukuranku, menurut kemauanku, bukan kemauanmu. Sudah sana, pergi saja kamu, aku akan memberikan upah kepada yang lainnya. Nah, saudaraku yang terkasih, dari perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus ini ada hal-hal yang dapat kita petik maknanya,
Yang pertama itu adalah Tuan yang punya kebun anggur itu adalah Allah sendiri atau Yesus sendiri. Kemudian para pekerja itu adalah manusia. Dan upah 1 dinar itu adalah upah ketika manusia, ketika orang-orang mau mengikut Yesus, yaitu keselamatan. Dan kadang-kadang kita sama seperti pekerja yang pertama, yang dari pagi kita iri kepada orang lain berkaitan soal keselamatan. Contohnya, saya sejak lahir sudah jadi Kristen, sampai sekarang sampai tua sudah jadi Kristen, saya pasti selamat. Kemudian ada orang yang bertobat. Nah, orang yang bertobat ini kebetulan ini sudah sangat tua, katakanlah usianya 80-an, 80-90, hampir mendekati hari H. Hari H dipanggil oleh Tuhan maksudnya. Kemudian dia bertobat. Setelah dalam pertobatan itu, pendeta mengatakan, saudaraku, dosamu telah diampuni, engkau juga berhak atas keselamatan. Usianya sudah 80, 90, sudah mendekati hari H. Nah, kita yang merasa dari kecil ikut Tuhan Yesus, menjadi orang Kristen, kadang-kadang di benak kita, wah penak banget. Aku seprono seperti dadi wong Kristen, iki wis selamat. Lah kae sesuk engkas wis arep kok ya selamat. Kok Tuhan tidak adil? Harusnya dia itu sejak dari dulu ikut Kristus, kemudian selamat. Jangan sudah mendekati detik-detik terakhir bertobat terus selamat. Kok enak saja, Tuhan kau tidak adil. Nah, kalau kita lihat Tuan yang punya kebun ini, dia kan selalu keluar rumah pada jam pagi, jam 9, jam 12, jam 15, jam 17, mencari pekerja. Ini merupakan gambaran bahwa Yesus senantiasa mencari orang-orang supaya ia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang-orang, semua orang diundang masuk. Dan ketika orang itu masuk, entah kapan dia mulai bertobat, entah kapan dia mulai percaya dan sungguh-sungguh mengikut Kristus, entah dari lahir, entah usia remaja, pemuda atau sudah tua, jaminan keselamatan itu diberikan kepadanya. Kalau pertobatannya sungguh-sungguh, kalau hanya bertobat, besok berbuat dosa lagi, bertobat, berbuat dosa lagi, ya upah itu enggak akan didapatkan. Inilah kemurahan Tuhan, yang kemurahan Tuhan itu seringkali di luar nalar manusia. Kenapa kita mempersoalkan ketika ada orang bertobat dan selamat, meskipun dikatakan sudah terlambat, waktunya sudah mepet? Kita enggak usah mempermasalahkan. Itu kemurahan Tuhan, itu hak Tuhan. Dan justru kita harusnya berbahagia, bersukacita, karena banyak orang ikut diselamatkan, bukan hanya diri kita. Nah, kalau kita memiliki kawan yang banyak dan kawan itu baik, itu kan harus bersukacita. Kawan kita, teman kita ikut diselamatkan oleh Tuhan Yesus, harus bersukacita. Dan kadang-kadang saudaraku, bukan hanya soal keselamatan yang menjadikan kita iri hati, tetapi berkat Tuhan yang diberikan, yang saya katakan sejak dari awal tadi. Berkat Tuhan ini menjadi kita iri hati terhadap sesama. Bahkan kadang-kadang, wah, dia itu orangnya dosanya besar loh itu, tapi kok kayanya luar biasa. Nah, sedangkan aku aktivis gereja, tapi kok hidupku hanya pas-pasan saja. Wah, Tuhan gak adil. Lah dia itu orang jahat kok diberi berkat melimpah. Lah sedangkan saya itu
orangnya baik kok berkatnya hanya satu tetes, satu tetes, satu tetes, enggak cukup. Dan ini bahaya ketika kita mulai membandingkan diri kita. Kita menjadi protes dengan Tuhan. Dan sebetulnya apa hak kita protes dengan Tuhan? Tuhan memberikan keselamatan atas diri kita itu sudah cukup. Nah, berkat-berkat lain itu hak Tuhan untuk mengaturnya. Dan setiap orang memiliki berkat-berkatnya sendiri. Semua orang memiliki nasibnya sendiri. Semua orang memiliki jalan hidupnya sendiri. Dan semua ditentukan oleh Tuhan. Kenapa kita harus iri? Ketika kita bilang kepada Tuhan, ngomong kepada Tuhan, Tuhan engkau tidak adil, kita lupa mengoreksi diri kita. Sudah adilkah kita di hadapan Tuhan? Setiap hari kerjanya hanya menuntut Tuhan, menuntut Tuhan, menuntut Tuhan. Tetapi setelah menuntut Tuhan dan diberikan, kita sama Tuhan biasa-biasa saja hubungannya. Kita sebetulnya tidak perlu mempersoalkan berkat Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang lain dan kepada kita. Yang kita perlu persoalkan adalah sejauh mana kita sudah bekerja untuk Tuhan. Itu yang kita persoalkan. Dan ini kita lihat dalam perumpamaan para orang-orang upahan di kebun anggur. Sang tuan atau pemilik kebun anggur ini mengatakan, sebetulnya kamu itu tidak perlu mempermasalahkan berkat ini. Kamu sudah diberi keselamatan, diberi kesempatan untuk bekerja, diberikan berkat, harusnya berterima kasih. Dan aku ini mau murah, gak mungkin aku bertindak tidak adil. Harusnya kamu lebih sungguh-sungguh dalam bekerja. Kadang kita mempersoalkan berkat sehingga kita lupa tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Sudahlah, tidak usah dipersoalkan berkat itu. Tuhan sudah mengaturnya. Tuhan sudah memberikan saat-saat yang tepat bagi kita. Yang kita persoalkan saat ini adalah, sudahkah kita itu bekerja dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan? Nah, kalau kita belum dapat bekerja dengan baik dan kita senantiasa menuntut Tuhan, artinya bahwa kita sebetulnya belum dapat merasakan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Nah, ini jadinya ketika kita tidak merasakan bahwa Tuhan memberkati kita, melimpahkan bahkan berkat yang terbesar keselamatan, tidak bisa merasakan pemeliharaan Tuhan dalam berbagai macam hal. Ini yang terjadi, menuntut dan menuntut Tuhan. Maka mari kita merefleksikan diri kita sepanjang hidup kita. Tuhan senantiasa hadir, Tuhan memberkati kita. Dengan kita merasakan pemeliharaan Tuhan, maka hidup kita akan bermakna. Hidup kita di hadapan Tuhan itu hidup yang baik dan benar. Kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan, inilah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh hidup dan hidup dan kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa seperti itu kalau bisa merasakan pemeliharaan Tuhan. Mari saudaraku, tidak usah menuntut banyak, tidak usah mempersoalkan berkat Tuhan, tidak usah iri kecewa, karena Tuhan sudah mengatur. Yang perlu kita tata adalah kehidupan kita. Mari kita bekerja dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai wujud ibadah kita, dan berkat itu akan terus mengalir bagaikan mata air yang tanpa henti. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari bersaat teduh sejenak.
Saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Saudara, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau telah memberikan firman bagi kami, di mana Engkau menghendaki supaya kami tidak mempersoalkan berkat-berkat yang Engkau berikan atas kami ataupun sesama kami. Semuanya ada dalam kuasa Tuhan, dan Tuhan yang berhak mengatur segala berkat yang diberikan atas diri kami dan sesama kami. Hindarkanlah kami dari iri hati, dari kecewa, oleh karena berkat yang berbeda-beda yang Engkau berikan atas kami dan sesama kami. Dan mampukan kami untuk tidak mempersoalkan hal itu. Namun yang perlu kami persoalkan adalah sejauh mana kami bekerja untuk Tuhan, sejauh mana kami melayani Tuhan. Kami manusia-manusia, orang-orang yang telah menerima limpahan berkat-Mu. Karena kami yakin dan percaya, dan Engkau sendiri yang mengajarkan, ketika kami mau untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu, kami betul-betul bekerja dan melayani untuk-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Berkat itu akan senantiasa Engkau limpahkan atas kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat menghayati firman-Mu yang saat ini kami terima, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga senantiasa menyertai kami di dalam menjalani hari-hari kami. Engkau tahu Tuhan, saat ini kami masih ada di dalam pandemi virus corona, di mana virus ini belum juga reda. Bahkan banyak orang terjangkit sakit penyakit oleh karena virus corona ini. Tuhan, kami semakin takut. Tuhan, kami juga jenuh dengan kehidupan ini, dengan virus corona yang belum usai. Tetapi Tuhan, kami mohon di tengah ketakutan kami, di tengah kejenuhan kami mohon kekuatan daripada-Mu, supaya meskipun kami takut dan jenuh, jangan membuat kami bertindak yang tidak baik, namun tetap bijaksana dalam bertindak. Mampukan kami Tuhan juga sadar diri bahwa pandemi ini adalah merupakan masalah kami bersama, bukan hanya masalah bagi tim medis, baik dokter ataupun jururawat, ataupun tim ahli, ataupun para pemerintah. Mampukan kami sadar diri bahwa ini adalah permasalahan kami bersama, sehingga kami bersama harus juga secara bersama-sama bergandeng tangan bersama untuk keluar dari pandemi ini, untuk memutus mata rantai dari pandemi ini.
Engkau telah memberikan kebijaksanaan para pemerintah kami dan juga memberikan kemampuan bagi para ahli untuk menemukan vaksin dari virus corona ini. Dan Engkau juga yang telah memberikan kemampuan atas para tim medis yang telah berusaha dengan sekuat-kuatnya, dengan sungguh-sungguh untuk merawat dan menyembuhkan para pasien dari virus corona ini. Engkau juga Tuhan yang akan memberikan kesadaran bagi kami, masyarakat, warga masyarakat yang ada, supaya kami juga berusaha bekerja sesuai dengan apa yang harus kami lakukan, sesuai dengan porsi kami, yaitu dengan cara menjaga diri, menjaga kesehatan diri kami, menjaga kesehatan orang lain, dan juga hidup dengan taat atas protokol kesehatan yang ada. Karena Tuhan, masih banyak daripada kami yang abai, yang masih sembarangan, masih sembrono, bahkan tidak peduli. Masih banyak dari kami yang bebas kemana saja tanpa protokol kesehatan. Sadarkanlah mereka dan mampukanlah mereka bersama-sama dengan kami untuk bekerja sama dengan pemerintah, tim medis, dan juga para ahli, sesuai dengan porsi kami masing-masing untuk memutus mata rantai dari virus corona ini. Dan kami mohon Tuhan, kiranya Engkau bersegera menolong kami, mengangkat virus ini dari dunia ini, sehingga kami boleh hidup normal kembali, dengan kami melihat, dengan belajar dari kejadian yang saat ini kami hadapi. Tuhan, kami rindu berbakti, kami rindu memuji-Mu di tempat kudus-Mu, di gereja-Mu. Namun karena saat ini belum memungkinkan, kami beribadah di rumah kami masing-masing, di tengah keluarga kami masing-masing, dan kami yakin Engkau hadir. Namun kerinduan kami ini dengarkanlah dan angkatlah virus ini dari dunia ini, sehingga kami boleh beribadah bersama kembali, kami dapat bekerja dengan nyaman kembali tanpa rasa takut, dan kami boleh beraktivitas dengan normal. Tuhan, Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami pribadi-pribadi. Engkau juga akan hadir di dalam setiap keluarga, setiap pribadi kami, di dalam persoalan kami, di dalam pergumulan kami, terkhusus jemaat GKJ Jonggrangan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang saat ini sedih Engkau hibur, dan Engkau senantiasa memberikan jalan keluar, menuntun dalam jalan keluar di dalam setiap permasalahan dan pergumulan hidup jemaat Tuhan GKJ Jonggrangan. Dan biarlah jemaat Tuhan di tempat ini, GKJ Jonggrangan, terus bertumbuh dan berakar di dalam Kristus, hidup penuh di dalam keselamatan-Mu, hidup di dalam pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami hanya berserah kepada-Mu, karena Engkau adalah sumber pertolongan kami, dan kami yakin Engkau menolong kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, dan kami akan mengakhiri doa kami ini dengan menyanyikan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni yang lain. Jangan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan syukur melalui persembahan. Sebelum memberikan persembahan, marilah kita mendasari persembahan kita dari 1 Tawarik 29 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Marilah kita mengumpulkan persembahan. Adapun persembahan bisa dimasukkan di dalam kotak persembahan yang ada di gedung gereja dan dapat mentransfer melalui BRI atas nama GKJ Jonggrangan dengan nomor yang tertera pada layar kaca. Untuk mengiringi jalannya persembahan, marilah kita nyanyikan Gita Bakti 84 bait pertama dan kedua. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah berdoa. Inilah ya Tuhan persembahan kami, simbol rasa syukur atas setiap berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pakailah persembahan kami ini untuk mengembangkan pelayanan gereja-Mu, sehingga terus dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, Sang Sumber Kehidupan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, nyatakanlah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Bulatkan hati dan tekad
bersedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Ingat pesan Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kita menyanyikan NKB 191 bait 1 dan 2 dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Semoga saudara selalu terarah kepada Tuhan. Atas penyertaan Roh-Nya kami terarah pada Tuhan. Semoga saudara menjadi saksi Kristus yang setia. Kami bertekad untuk setia. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat